Selamat sore Ibu dosen, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ervila J, NIM 20010080028, kelas A semester 5, dari jurusan FKIP Ekonomi Undana. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah ekonomi pengangguran di NTT. Pengangguran merupakan persoalan yang akan dihadapi bangsa ini. Bukan berkurang jumlah orang yang mencari pekerjaan setiap tahun, justru meningkat. Fenomena seperti ini terjadi di banyak provinsi dan di daerah di Indonesia. Salah satu adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Data yang berkaitan dengan pengangguran yang terjadi di NTT pada tahun 2021 tercantum sebanyak 57.990 orang. Pengangguran terbuka berarti pengangguran bersekolah yang memiliki ijazah tetapi belum memiliki pekerjaan hanya saja tidak terlihat data jumlah pengangguran tertutup. Data di atas menyajikan fakta tentang jumlah pengangguran di NTT yang terus meningkat. Masalah pengangguran merupakan salah satu masalah yang sering kali banyak masalah yang dihadapi secara serius oleh pemerintah dan masyarakat di NTT. Masalah ini juga memiliki keterkaitan erat dengan beberapa persoalan yang lain seperti tingkat kemiskinan yang terus naik dari tingkat kemampuan yang terus menurun, di mana akhir-akhir ini banyak terjadi kasus pencurian dan perampokan yang dilakukan oleh sejumlah oknum di NTT. Pada tulisan ini kami akan mencoba membahas pengertian dari pengangguran dan faktor-faktor penyebab serta efek-efek pengangguran itu sendiri. Kemudian kami akan mencoba mencari jalan keluar tentang bagaimana cara mengatasi faktor-faktor dari pengangguran. Yang pertama yaitu tentang pengertian pengangguran dan macam-macam pengangguran. Pengangguran dapat diarti sebagai penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru. Pengangguran bisa juga diarti sebagai penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Pengangguran bisa juga penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja atau mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Macam-macam pengangguran. Yang pertama yaitu pengangguran disegel, yang kedua pengangguran atau yang ketiga pengangguran musim, yang keempat pengangguran struktur, yang kelima pengangguran tersembunyi, yang keenam pengangguran teknologi, yang ketujuh pengangguran struktural. Yang berikut yaitu faktor-faktor penyebab pengangguran di NTT. Yang pertama yaitu adanya peralihan lahan dari pertanian menjadi kawasan industri di real. Peralihan ini mendorong peralihan mata pencarian juga. Bagi yang tidak mempunyai komoditas akan kesulitan menghadapi dan bukan tidak mungkin akan menjadi pengangguran. Yang kedua yaitu kawasan industri dianggap sebagai salah satu tempat untuk merubah nasib dari yang miskin menjadi kawasan sebagai banyak orang-orang yang datang ke kawasan industri untuk mencari pekerjaan agar dapat merubah nasibnya. Yang ketiga, kurangnya lapangan kerja yang tersedia di kawasan industri untuk mencari kerja disebabkan lowongan pekerjaan yang diinginkan oleh pencari pekerjaan sedikit. Sebagai contoh, banyak orang yang memiliki skill dan pendidikan di bidang obat-obatan, sedangkan lowongan pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan di obat-obatan sedikit, sehingga banyak yang tidak dapat bekerja karena perusahaan yang membutuhkan skill dan pendidikan mereka sedikit. Yang keempat yaitu tentang kurangnya tingkat pendidikan dan skill bagi pendatang yang kawasan industri dalam mencari pekerjaan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya para pencari kerja yang berasal dari desa,
yang datang ke kawasan industri bermodal nekat, sehingga mereka akan kesulitan untuk mencari pekerjaan karena tidak dibutuhkan oleh perusahaan atau pabrik karena skill dan tingkat pendidikan yang mereka miliki masih rendah. Yang kelima yaitu kurangnya perhatian pemerintah terhadap masyarakat yang membutuhkan pekerjaan. Perhatian dari pemerintah sangat penting untuk mengurangi pengangguran di kawasan industri. Pentingnya yang dapat diberikan seperti membuka tempat kursus atau BLK untuk menambahkan skill dan memudahkan pencarian pekerja. Yang keenam yaitu kurangnya informasi. Hal ini yang paling besar pengaruh dalam dunia kerja sekarang ini. Kurangnya informasi dapat menjadi faktor paling berpengaruh. Hal ini akibat keadaan lingkungan tempat tinggal yang dapat memungkinkan untuk terus mengupload informasi tentang lowongan pekerjaan. Berdasarkan beberapa faktor penyebab pengangguran di atas, kasus pengangguran yang terjadi di NTT dapat dimasukkan atau dilihat sebagai disebabkan oleh kurangnya tingkat pendidikan atau skill, kurangnya lapangan kerja yang tersedia, dan kurangnya perhatian yang serius dari pemerintah dan pengenalan kasus ini. Yang berikut yaitu dampak dari akibatnya pengangguran di NTT. Yang pertama yaitu meningkatnya kemiskinan, yang kedua meningkatnya kriminalitas, yang ketiga menghambatnya laju dan perekonomian, yang keempat menurunnya pendapatan per kapita negara, yang kelima meningkatnya jumlah orang gila akibat stres dan depresi tidak mendapatkan pekerjaan, yang keenam meningkatnya populasi gelandang dan pengemis yang berada di setiap jalan. Berdasarkan beberapa poin di atas, maka dampak dari pengangguran yang paling nampak di NTT yaitu meningkatnya angka kemiskinan serta angka kriminalitas, lapangan kerja yang berkurang, serta tuntunan hidup setiap hari yang terus mendesak membuat masyarakat berusaha dengan berbagai daya upaya untuk tetap eksis. Akibat masyarakat rela berbuat apa saja yang penting bisa cukup untuk dimakan sehari-hari. Dalam hal ini masyarakat tidak lagi takut untuk berbuat tindakan-tindakan kriminal yang sangat meresahkan masyarakat luas. Akibat di mana-mana masyarakat diinput kecemasan dan ketakutan. Yang berikut yaitu solusi dari masalah pengangguran di NTT. Yang pertama yaitu setelah melihat pengangguran yang terjadi di NTT dan faktor-faktor penyebab terjadinya serta meningkatnya angka pengangguran, maka yang kami tawarkan untuk memahami masalah ini ada dengan cara meningkatnya mutu pendidikan, terutama yang bersifat keahlian serta ketersediaan lapangan kerja yang cukup dan tidak mempersulitkan masyarakat, tetapi mempermudahkan lulusan-lulusan tadi untuk memperoleh pekerjaan tetap. Pendidik yang memadai akan membuat masyarakat memiliki pengetahuan dan skill untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan kemampuan setiap individu. Pendidik yang bermutu tidak akan pernah bisa terrealisasi jika tidak didukung oleh pemerintah dengan infrastruktur yang handal. Pada bagian ini, kami akan menggunakan beberapa pikiran menurut Arthur Gies, seorang teoritis sosial yang memahami persoalan kemiskinan di NTT dan kemudian memahami solusi untuk menangani masalah pengangguran ini. Menurutnya ada 3 interaksi sosial yang dominasi dalam masyarakat, yaitu komunikasi, kuasa, dan moralitas. Pemahaman akan apa yang dilakukan dan dikatakan tidak bisa lepas dari kerangka penafsiran. Kerangka penafsiran ini tidak bisa lepas dari tantangan pengetahuan menjadi struktur pemahaman suatu komunitas.
Dengan demikian pula sebaliknya, struktur pemahaman suatu komunitas bentuk tantangan pengetahuan. Interaksi kekuasaan sangat ditentukan oleh fasilitas yang dimiliki. Semakin memiliki beragam fasilitas akan semakin meningkat kemampuan di dalam mempengaruhi perilaku pihak-pihak lain atau kemampuan dominasi. Dan yang terakhir, suai tindakan, terutama kekuasaan, telah membuat dasar pembenaran. Dan pembenaran ini diperoleh dengan mengacukan pada norma yakin, hukum, tradisi, agama, atau kebiasaan. Berdasarkan pemikirannya, maka akan mengaruhi tantangan masyarakat NTT yang sangat kaku dalam arti belum siap mengusung kemajuan zaman. Dengan pendidikan yang belum memadai, maka kita harus memiliki interaksi yang kuat dalam bidang komunikasi, kuasa, dan saksi dalam moralitas. 3 interaksi ini harus saling melengkapi. Komunitas ini yang baik dan bertumbuh akan mempengaruhi kualitas penafsiran masyarakat tentang pentingnya pendidikan bagi generasi muda di NTT. Lewat komunikasi yang baik, masyarakat akan mengalami arti pentingnya dari pendidikan. Pemahaman ini kemudian dihadapi mampu menggerakkan masyarakat untuk mendorong generasi muda mampu pendidikan setinggi-tinggi mungkin. Interaksi lewat komunikasi yang kemudian membentuk pemahaman masyarakat harus juga didukung oleh fasilitas yang memadai. Disinilah pemerintah daerah setempat menunjukkan peran yakin dengan cara mendirikan berbagai sarana dan prasarana yang mendukung terciptanya cita-cita masyarakat lewat pendidikan. Sarana dan prasarana tersebut dapat berwujud dalam bentuk bangunan sekolah serta guru-guru yang kompeten dalam bidang masing-masing. Yang berikut sebagai konsekuensi logis yang dari campur tangan pemerintah ini, maka masyarakat harus menaati setiap aturan dari tantangan yang diberikan oleh pemerintah melalui pihak sekolah. Yang diberikan oleh masyarakat akan semakin mengutamakan domisi sekolah untuk mengkomunikasi pendidikan yang bermutu di daerah tersebut. Dan di lain pihak, masyarakat juga telah dilibatkan untuk menjalankan fungsi kontrol terhadap setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Interaksi ini secara tidak langsung telah membentuk norma bagi kedua belah pihak yang dengan sendirinya juga telah mengandung sanksi normal. Dan juga 3 interaksi tersebut berjalan dengan baik dan lancar, kita boleh berharap bahwa melalui pendidikan berbagai tahun ke tahun di NTT akan dipenuhi lulusan terbaik yang bersaing di dunia kerja. Dengan demikian, hal ini sendiri juga akan memberi efek dengan turunnya angka pengangguran dan selama ini akan menjadi keluhan utama bagi pemerintah setempat di NTT. Sekian saja hasil pemaparan ini tentang masalah ekonomi pengangguran di NTT.